kalau saya sering kebetulan bertemu dengan Mas Gibran gitu loh, bahwa beliau ini berkata-katanya juga santun ya, dan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan adab ya, dan tidak pernah memaki-maki orang atau ya intinya memfitnah atau merendahkan orang, nggak pernah ya. Beliau paling kalau ngobrol itu hanya lucu-lucu, ketawa, kadang ada diskusi serius. Tapi intinya menurut saya berkeyakinan ya kan, bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Mas Gibran. Makanya saya juga ngomong tadi sama Bang Roy Surya di salah satu televisi juga. Saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran, ya, saya akan memberikan hadiah. Tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar, tapi harganya hanya murah ya, 100 rupiah. Karena sangat murah gitu loh. Karena ini sangat nggak benar, ini hanya mengadu domba dan memberikan pembelajaran yang tidak baik buat anak-anak bangsa yang lainnya. Juru bicara Gibran Rakabuming Raka, Sylvester, kembali membuat netizen terhenyak lantaran pembelaannya kepada Gibran Rakabuming Raka terkait polemik akun Fufu Fafa. Ia bahkan berani menantang netizen. Barang siapa yang berhasil membuktikan bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka, ia akan memberi hadiah 100 rupiah. Kontan saja sayembara tersebut membuat netizen ngakak. Saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran, ya, saya akan memberikan hadiah. Tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar, tapi harganya hanya murah ya, 100 rupiah. Bukan itu saja, pembelaan Sylvester terhadap Gibran Rakabuming Raka dilihat saat dirinya bertemu dengan Gibran, bahwa akhlak Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dengannya sangat baik dan santun. Hal itulah yang membuat dirinya mengklaim bahwa tidak mungkin akun tersebut milik Gibran Rakabuming Raka. Memang isu ini adalah isu pembodohan untuk bangsa ya. Intinya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga masyarakat kita, karena isu ini juga ditarik bahkan sampai yang anehnya itu pemaksulan Mas Gibran. Padahal Mas Gibran ini kan belum dilantik aja belum ya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah pihak-pihak yang tentunya mungkin selama ini mau memaksulkan Pak Jokowi juga, yang sakit hati ya kan, yang memang sering memfitnah ya. Mereka mau memaksulkan Pak Jokowi nggak bisa, sekarang giliran memaksulkan Mas Gibran yang tentunya dilantik saja belum dan ingin menghancurkan karakter Mas Gibran. Padahal bahwa tidak ada korelasinya antara teman-teman yang itu dengan Mas Kaisang atau Mas Bobi, Mas Gibran, Pak Jokowi, menurut saya juga nggak begitu. Saya tidak mengatakan itu tadi, Rifana. Tapi di sini benar-benar kita lihat dulu bisnisnya ini apa. Apakah mereka memang punya hubungan bisnis? Mas Kaisang juga punya saham atau apa? Ya kan kita harus selidiki dulu gitu loh. Itulah fungsinya KPK. Iya. Problemnya kan. Dan fungsinya abang juga untuk membawa bukti itu sebagai masyarakat kan. Nah kan teman-teman KPK kan akan memanggil abang dengan membawa data-data permulaan itu. Iya, itu saya sudah pernah dipanggil. Jadi kan kita harus apresiasi dong bahwa KPK kan kemarin mereka menerima laporan abang. Iya. Ya, kita harus hargai itu gitu. Jadi nggak usah dulu ada opini atau framing yang menurut saya terlalu jauh, Bang. Yes. Sebetulnya bukan framing terlalu jauh itu. Iya. Juga analisis itu. Iya. Juru bicara KPK mengatakan, penyelidikan dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep butuh kehati-hatian dan proses yang panjang. Alasannya, lembaga anti rasuah itu tidak bisa mencurigai fasilitas yang dinikmati orang yang bukan penyelenggara negara. Menurut KPK tidak bisa ujuk-ujuk menyelidiki fasilitas yang digunakan Kaisang Pangarep sebagai bentuk gratifikasi, karena Ketua Umum PSI itu bukanlah penyelenggara negara. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep pun, laporan itu perlu melampirkan bukti untuk mendukung adanya konflik of interest atau konflik kepentingan bagi keluarganya yang merupakan penyelenggara negara. Laporan itu tentunya akan dilakukan penelaahan oleh Direktorat Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan PLPN. Penerimaan layanan pengaduan masyarakat masuk kategori atau tidak.
Ketika bertanya bahwa apakah ada hubungan antara anak presiden dengan perusahaan tertentu, Iya. saya harus menjawab. Iya, memang soalnya tidak, kemarin gitu loh. Itu bukan framing lah. Nggak, karena ada Jadi itu juga fakta laporan ke sendiri. Polda Metro Jaya Kemudian- seolah-olah Mas Kaisang tuh hilang. Kan menurut saya kan ini Oh, itu hal lain. Itu hal enggak lain. juga gitu loh. Itu Kita lagi membahas persoalan Laporan hubungan dengan gratifikasinya. perusahaan. Iya, ini Kalau kan framing soal hilang framing itu kan dilakukan sampai sejauh itu yang menurut saya merugikan yang bersangkutan gitu loh. ya itu Nah, Pak terjadi. Sylvester, Ya, yang silakan. saya tanyakan, kalau supaya tidak merugikan terlapor, Ya. harusnya apa yang dilakukan oleh terlapor, Bang Sylvester? Kan begini, ya kan teman-teman KPK kan pertama bilang kemarin harus melakukan klarifikasi, Iya, terus klarifikasi. akan membuat surat untuk memanggil kan. Ternyata surat itu kan nggak muncul-muncul, Bang. Ya kan? Terus kita mau ngomong apa? Hal yang paling memungkinkan dalam kasus Kaisang adalah yang bersangkutan melapor secara sukarela apabila fasilitas yang dinikmatinya ada unsur konflik of interest. Tapi pelaporan Kaisang tidak bersifat wajib, melainkan sukarela jika memang merasa ada konflik of interest terkait jabatan ayahnya selaku presiden dalam fasilitas yang dinikmatinya. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan klaim Ketua KPK yang menyebut telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Tujuan memerintahkan jajarannya untuk mengklarifikasi apakah jet pribadi tersebut adalah fasilitas karena jabatan orang tuanya atau membayar sendiri. Sebagai seorang Gini. anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah, apakah tanpa diundang, Iya. Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama Wakil Ketua KPK, silahkan datang ke KPK. Maka dari itu Bang Sylvester, yang Bang Sylvester sampaikan tadi, Bobi sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan. Di hadapan Klarifikasi media. di hadapan masyarakat Kota Medan. Iya. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum. Itu yang harus didorong, Bang Sylvester. Jadi gini, Jadi Bang. jangan juga misalnya begini, pelapor mempunyai dokumen bukti menyampaikan kepada penegak hukum. Dokumen-dokumen pelapor itu mestinya dijadikan petunjuk oleh penegak hukum untuk mencari tahu lebih dalam perusahaan ini punya siapa dan lain sebagainya. Sehingga analisa yang beredar di media sosial X itu bisa diverifikasi oleh KPK. Jadi jangan hanya dorongannya memanggil pelapor, panggil saja terlapor. Bang Sylvester kan Ya. sarjana hukum, Ya, pasti ya. tahu juga Ya. kalau dalam ranah penyelidikan itu bukan berarti seseorang melakukan tindak pidana, akan tetapi orang itu harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang selama ini beredar. Itu yang harus didorong, Mas Sylvester. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus mati. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester, masih belum move on dengan perdebatan yang terjadi antara dirinya dengan Rocky Gerung. Ia mengaku bahwa dirinya sedang memberikan shock terapi kepada Rocky Gerung dengan memakinya. Namun, tanggapan netizen berbeda. Bahkan Ciko Hakim yang hadir pada saat dialog rakyat bersuara ikut membela Rocky Gerung. Ironisnya, sampai hari ini Sylvester masih belum paham dengan ungkapan Rocky Gerung bahwa yang dihina oleh Rocky Gerung adalah fungsinya, bukan pribadinya. Namun Sylvester masih menganggapnya bahwa penghinaan itu terhadap diri Jokowi pribadi. Alhasil, ia membandingkan dengan orang tuanya dan keluarganya dan mengaku akan mengejar orang tersebut sampai manapun dan ia bersedia mati. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima?
Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus mati. Kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. yang pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Rem. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu, terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.